Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita masuk ke simulasi soal ya, atau latihan soal untuk TIU ya, atau tes intelijensia umum. Ini bagian ke-8 teman-teman. Kemudian bagian ke-8 ini nanti akan ada sebanyak 10 soal yang akan kita simulasikan atau kita latihan ya, atau kita bahas. Nah, soal 10 ini merupakan bentuk dari penalaran analitis ya. Jadi soal-soal penalaran teman-teman. Gitu. Oke, jadi TIU atau tes intelijensia umum itu salah satu tes yang diujikan di SKD CPNS, juga diujikan di kompetensi teknis untuk P3K tahun ini ya. Jadi tujuan tes ini untuk mengukur kemampuan peserta dalam berpikir logis, analitis, dan memecahkan masalah. Oke, langsung saja kita masuk ke simulasi soal yang pertama. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Apakah pernyataan ini benar? A. Iya, B. Tidak, C. Tidak bisa dipastikan, atau D. Tidak relevan. Jawaban yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Berarti dia relevan ya teman-teman. Pembahasannya ini adalah prinsip transitif teman-teman. Maka jika A lebih besar dari B, kemudian B lebih besar dari C, maka secara otomatis A ini akan lebih besar dari C. Nah, berarti pernyataan di atas adalah relevan atau benar ya. Jadi jawabannya ya. Selanjutnya, dalam suatu kelompok terdapat 10 orang yang suka kopi dan 8 orang suka teh. Jika 3 orang suka keduanya, berapa orang yang hanya suka kopi? Jawabannya A5, B6, C7, atau D8. Yang benar adalah mudah ya. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C, yaitu 7. Pembahasannya, jumlah orang yang suka kopi kan 10. Tetapi 3 diantaranya juga suka teh. Jadi, yang hanya suka kopi itu adalah 10 dikurang 3, teman-teman. Hasilnya adalah 7. Nah, atau kita lihat kalau menggunakan lingkaran seperti ini ya. Nah, ini yang lingkaran pertama ini, teman-teman. Ini merupakan yang suka kopi, ya. Dia 10. Kemudian yang lingkaran kedua ini dia yang suka teh ya, dia 8. Nah, di antara 8 dan 10 ternyata ada 3 ini. Ada 3 yang suka keduanya. Berarti dia suka teh, juga suka kopi. Berarti kalau yang ditanya suka kopi saja, ya sudah 10 ini dikurangi 3 ini. Gitu ya. Jadi 10 ini dikurang 3 ini, sehingga jawabannya adalah 7 orang. Jadi jawabannya C ya, 7 orang. Selanjutnya, di sebuah kelas 20 siswa belajar matematika, 15 belajar fisika, dan 10 belajar keduanya. Berapakah jumlah siswa yang hanya belajar matematika? Nah, ini mirip seperti tadi ya. A 5, B 10, C 15, D 20. Jadi yang benar adalah silahkan teman-teman dihitung. Ini masih mudah seperti tadi teman-teman. Kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yang D ya, ada 10. Pembahasannya, jumlah siswa yang hanya belajar matematika adalah 20 dikurang 10. Sehingganya dapatlah dia 10 siswa. Yang hitungnya seperti tadi teman-teman ya. Ini kan yang pertama ya, di lingkaran yang pertama misalnya ada 20 siswa nih. Nah, ada 20 siswa ya. Kemudian yang matematika nih ya, ini matematika, kemudian lingkaran yang kedua
teman-teman ya, lingkaran kedua ini yang 15 ya. Ini fisika. Nah, ini fisika. Nah, yang dia itu belajar keduanya di sini ada 10, teman-teman. Ada 10. Ya, yang di tengah-tengah berarti. Berarti 10 ini dia kedua-keduanya ya. Fisika iya, matematika iya. Sehingganya kalau misalnya ditanya hanya matematikanya saja, yang M ini, ya ditanya yang matematikanya saja, ya sudah tinggal 20 ini, teman-teman. Ya, yang 20 ini itu dikurang 10. Berarti 20 dikurang 10. Nah, jawabannya adalah 10. Gitu. Tapi kalau misalnya yang ditanya yang suka fisika saja misalnya, ya sudah berarti 15 ini teman-teman dikurang 10. Kalau yang suka fisika saja ya. Nah, 15 dikurang 10. Sehingga jawabannya adalah 5. Ini kalau misalnya yang ditanya fisika saja gitu. Tapi yang kalau ditanya matematika tinggal 20 dikurang 10. Jadi hasilnya adalah 10. Selanjutnya, dari 40 siswa di suatu kelas, 20 siswa suka sepak bola. Kemudian 25 siswa suka basket. Dan 10 siswa suka keduanya. Berapa jumlah siswa yang tidak suka keduanya? Nah, ini yang ditanya adalah yang tidak suka keduanya. A 5 siswa, B 15 siswa, C 25 siswa, D 20 siswa. Yang benar adalah, silahkan dijawab teman-teman. Oke, sudah ya. Sudah dihitung. Sudah ketemu jawabannya ya? Kalau sudah ketemu, kita bahas bersama-sama. Jadi yang benar itu adalah teman-teman yang A ya, 5 siswa yang tidak suka keduanya. Kita lihat pembahasannya. Jumlah yang suka sepak bola atau basket berarti kan 20 ditambah 25 ya. Berarti bolanya 20, basketnya 25. Berarti ini orang-orang yang suka. Suka dengan basket, suka dengan bola. Kemudian dikurangi dengan orang yang suka keduanya, yaitu 10. Ya, dikurangi orang yang suka keduanya, yaitu 10. Sehingganya didapatlah 35 siswa. Berarti 35 siswa ini dia memiliki kesukaan, teman-teman. Ya, diantaranya ada yang suka 35 nih ya, diantaranya ada yang suka bola ya. Ada yang suka bola, terus kemudian ada yang suka ini, ada yang suka basket ya. Ada yang suka basket. Kemudian ada yang suka keduanya. Nah, ada yang suka keduanya. Nah, sehingganya jumlah siswanya kan 40. Ya sudah, berarti teman-teman 40 dikurang 35 ya. 35 ini adalah yang dia memiliki kesukaan. Ada yang suka bola, ada yang suka basket, ada yang suka keduanya. Yang tidak suka berarti tinggal 40 siswa dikurang 35 yang memang memiliki kesukaan, yaitu 5 siswa. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang A ya. 5 siswa. Oke, selanjutnya. Di sebuah kelompok 18 orang suka sepak bola. 10 orang suka basket. Dan 5 orang suka keduanya. Berapa orang yang hanya suka basket? Nah, yang ditanya adalah yang suka basket saja. A 3 orang, B 5 orang, C 7 orang, atau D 8 orang. Jawabannya adalah, silahkan dihitung teman-teman. Sudah ya, ini gampang. Jawabannya adalah yang B, yaitu 5 orang. Nah, ini seperti pertanyaan yang sudah tadi ya, yang sebelumnya ya. Kalau kita lihat pembahasannya ya, jumlah orang yang suka basket itu kan 10. Kemudian 5 orang diantaranya juga suka sepak bola. Jadi yang hanya suka basket itu tinggal 10 orang suka basket ini dikurangi dengan 5 yang suka keduanya. Sehingga ketemulah dia 5 orang. Ini seperti soal yang sebelumnya ya. Jadi jawabannya adalah 5 orang. Selanjutnya, nomor 6. Faik adalah seorang anak yang sulit disuruh makan. Faik bersedia makan nasi jika sudah dibelikan makanan favoritnya. Jika sudah punya permen coklat,
Faik bisa melupakan roti keju. Roti keju lebih disukai Faik daripada es krim. Sehingga Faik bersedia menukar es krim dengan roti keju. Kesukaan Faik terhadap es krim sama besarnya dengan kesukaannya terhadap es jus durian. Dan Faik lebih menyukai roti keju daripada mangga arum manis. Makanan paling favorit apakah yang bisa dibelikan ibu untuk Faik agar bersedia makan nasi? A. Roti keju, B. Permen coklat, C. Jus durian, D. Mangga arum manis, atau E. Es krim. Yang benar adalah Oke, silakan teman-teman dianalisa. Oke, tes logika ya. Sudah ketemu jawabannya? Makanan favorit yang bisa dibelikan ibu untuk Faik agar dia bersedia makan nasi, teman-teman. Itu yang mana? Kalau sudah, kita bahas bersama-sama jawabannya ya. Jawabannya adalah yang B. Ya, jawabannya adalah yang B, permen coklat. Permen coklat adalah paling favorit bagi Faik. Kita lihat. Ya. Di sini sudah jelas ya sebenarnya ya. Faik adalah seorang anak yang sudah disuruh makan. Faik bersedia makan nasi di sini ya. Faik ini bersedia makan nasi jika sudah dibelikan makanan favoritnya ya. Nah, kita lihat favoritnya apa nih? Jika sudah mempunyai permen coklat, Faik bisa melupakan roti keju. Nah, ini kata kuncinya. Faik bisa melupakan roti keju kalau dia sudah dibelikan permen coklat. Ya. Coba kalimat selanjutnya, roti keju lebih disukai Faik daripada es krim sehingga Faik bersedia menukar es krim dengan roti keju. Ya kan? Ini nggak menjadi masalah, tidak mempengaruhi ya. Karena yang paling disukai adalah dia permen coklat. Kalau sudah memegang permen coklat, dia bisa menemukan roti keju ya. Dia tidak berpikir untuk menukar es krim dan sebagainya karena sudah kesukaan permen coklat. Kesukaan Faik ya terhadap es krim sama besarnya dengan kesukaannya terhadap es jus durian. Nah, artinya kalimat yang seterusnya ini tidak mempengaruhi sebenarnya teman-teman ya. Kemudian Faik lebih menyukai roti keju daripada mangga arum manis. Nah, ini tidak berpengaruh apa-apa. Sehingganya yang bisa kita simpulkan itu adalah yang ini, permen coklat. Faik bisa melupakan roti keju, ya kan? Kalau dia sudah pegang permen coklat. Sehingga yang paling disuka itu adalah ini, favoritnya. Yang sehingganya si ibu bisa belikan bersedia makan nasi ya. Jadi jawabannya B. Selanjutnya, 5 orang siswa bernama P, Q, R, S, dan T. Catatan peminjaman buku di perpustakaan menunjukkan bahwa jumlah yang dipinjam S tidak lebih banyak dibandingkan R dan P. Tetapi juga bukan yang paling sedikit. T lebih banyak dibandingkan P dan Q. Namun T selalu lebih sedikit dibandingkan R. Bila kelima siswa tersebut dicalonkan sebagai siswa yang aktif meminjam buku di perpustakaan, urutan kemungkinan pemenangnya adalah... Nah, silahkan teman-teman. Oke teman-teman, silahkan dianalisa. Kalau sudah, kita lihat jawabannya benar adalah yang E ya. Kita lihat pembahasan. Urutan siswa yang paling sering ke perpustakaan sekaligus urutan kemungkinan pemenangnya siswa aktif adalah R, T, P, S, Q gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita coba lihat ya. Di sini bahwa yang pertama, yang dipinjam S tidak lebih banyak dibandingkan dengan R dan P, tetapi bukan yang paling sedikit juga. Nah, berarti S ini, ya kan, kalau dibandingkan dengan R, itu lebih besar R ya. Nah, berarti gini, dia lebih besar daripada R. Kemudian dibandingkan dengan P, dia juga lebih besar daripada, lebih besar P-nya daripada S-nya gitu ya. Gini.
Nah, seperti ini. Saya hapus sebentar, ini kurang. Nah, tapi lebih banyak P. R dan P itu lebih banyak daripada S, ya kan? Tapi S ini bukan paling sedikit. Oke, ini kita simpan. S bukan paling sedikit. Kemudian T. T lebih banyak dibandingkan P dan Q. Nah, berarti T lebih banyak dibandingkan P dan Q. Berarti di sini T itu lebih banyak ya dibandingkan, bentar, T itu lebih banyak dibandingkan dengan P dan Q ya. Namun T selalu lebih sedikit dibanding R. Berarti di sini R. Nah, berarti ini yang belum dicantum tadi ya. T lebih banyak dibanding P dan Q. Berarti di sini adalah sedikit R. Bila kelima siswa tersebut dicalonkan sebagai siswa yang aktif, menunjukkan adalah berarti di sini adalah yang Q. Nah, jadi urutannya R, T, P, S, Q. Kenapa Q-nya kita taruh di belakang ya? Padahal di sini T lebih banyak dibandingkan P dan Q, namun T selalu lebih sedikit dibandingkan R. Kenapa Q-nya taruh di belakang? Karena ada kata kunci ini. S ya, S ini bukan paling sedikit. Ini S bukan paling sedikit, sehingga S tidak boleh di ujung ya. Nah, tidak boleh di ujung. Terus kemudian berarti setelah ini berarti R yang paling banyak, kemudian T, kemudian P, kemudian S, kemudian Q. Ya, jadi R, T, P, S, Q. Jadi jawabannya adalah E. Nah, mudeng ya teman-teman ya. Oke. Kalau sudah mudeng, kita lihat ke soal berikutnya. 8. Bencana banjir lumpur dikarenakan jebolnya tanggul Situ Gintung yang berlokasi di Tangerang Selatan, menimbulkan berbagai macam penyakit bagi penduduk sekitar. Beberapa penyakit yang timbul akibat bencana banjir lumpur tersebut adalah diare, demam berdarah, tifus, dan leptospirosis. Gagasan utama dari paragraf di atas adalah A. Bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit ya. B. Bencana banjir lumpur dikarenakan jebolnya tanggul Situ Gintung. C. Bencana banjir di lokasi Tangerang Selatan. D. Diare, demam berdarah, tifus, dan leptospirosis adalah penyakit akibat bencana. Atau E. Penduduk sekitar terdampak bencana banjir. Yang benar adalah kita diminta untuk melihat gagasan utama paragraf di atas, teman-teman. Mencari gagasan utama ya. Sudah? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya, gagasan utama dari paragraf di atas adalah bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, kita dapat melihat bahwa kalimat pertama merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut ya. Dan kalimat yang lain berguna menjadi kalimat penjelas dari kalimat utama yang ada ya. Sehingga di sini yang menjadi gagasan utama itu adalah yang A. Bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit. Selanjutnya 9 ya, pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Pohon bermanfaat sebagai sumber makanan, obat, maupun bahan industri. Salah satu di antara peranan pohon yang paling penting bagi manusia dan segala makhluk hidup adalah pohon merupakan penghasil udara segar yang ada di dunia. Nah, kita diminta untuk gagasan utama dari paragraf ini adalah A. Manfaat pohon bagi kesehatan makhluk hidup. B. Pohon sebagai sumber makanan. C. Pohon paling penting bagi manusia. D. Pohon menghasilkan udara yang segar. Atau E. Pohon menjadi sumber obat. Oke, jadi ini ditanya seperti tadi teman-teman ya. Gagasan utama ya. Gagasan utama. Ditanya adalah gagasan utama.
Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah yang A. Kenapa yang A? Kita lihat pembahasannya. Gagasan utama paragraf di atas ialah tentang manfaat pohon bagi kesehatan makhluk hidup. Kita dapat melihat bahwa kalimat pertama merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut. Dan kalimat yang lain berguna menjadi kalimat penjelas dari kalimat utama yang ada. Seperti yang dapat kita lihat dari kalimat pohon bermanfaat sebagai sumber makanan, obat maupun bahan industri yang mengindikasikan bahwa pohon memberikan berbagai manfaat ya. Sehingga jawabannya adalah yang A, manfaat pohon sebagai kesehatan, manfaat pohon ya bagi kesehatan makhluk hidup. Ini jawaban yang benar. Oke, yang terakhir. Bunga dahlia paling besar di antara mawar, melati, dan bakung. Lebih harum dari melati, tetapi tidak lebih harum dibandingkan bakung dan mawar. Berwarna paling cerah, paling sedikit jumlah kelopak bunganya. Bunga mawar paling harum, berukuran lebih besar dari melati dan bakung. Berwarna lebih cerah tetapi memiliki kelopak lebih sedikit dibandingkan bakung. Bunga melati paling banyak memiliki kelopak, paling tidak harum, berukuran lebih besar dari bunga bakung dan tidak lebih cerah dibandingkan bakung. Pertanyaannya, manakah yang benar mengenai bunga mawar, melati, dan bakung? A. Lebih harum dibandingkan dahlia. B. Memiliki kelopak lebih sedikit dibandingkan dahlia. C. Berwarna lebih cerah dibandingkan dahlia. Atau D. Semua salah. Yang benar adalah silahkan dijawab. Sudah ya? Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Yang benar itu adalah yang D ya. Soal terakhir, semua salah. Jadi tidak ada yang benar ya. Nah, soal yang terakhir pembahasannya seperti apa? Nah, ini menjadi PR teman-teman. Silahkan dicari bagaimana cara bisa menyimpulkan bahwa semua ini salah ya. Silahkan. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembahasan soal kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas itu bermanfaat, menambah pengetahuan teman-teman, sehingganya saat ujian nanti teman-teman bisa lebih mudah menjawab soal-soal. Dan pada akhirnya teman-teman hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.